Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Marhaban bi talabil ilmi. Selamat datang para penuntut ilmu. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, kajian Inspiration Be Happy atau yang kita kenal PISP pada hari ini mengambil tema From Insecure to Bersyukur. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, khususnya untuk diri pribadi maupun umumnya untuk hadirin sekalian, bahwa marilah kita luruskan niat kita hanya karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya ucapkan jazakallahu khairan kepada Bapak Yosef Bani Ahmad, SSM Home, yang telah hadir di forum. Tak lupa kepada hadirin sekalian. Sebelum mulai, izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Yosef Bani Ahmad, SSM Home. Bapak Yosef merupakan salah seorang dosen program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Universitas Singapura Bangsa Karawang. Latar pendidikan yang pernah ia tempuh yaitu S1 Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Islam Negeri Syed Sarip Hidayatullah Jakarta, dan S2 Linguistik Terapan Universitas Negeri Jakarta. Selain sebagai dosen yang kesehariannya sibuk dalam dunia pendidikan, juga seorang hipnoterapis, NLP trainer, public speaker, motivator, dan English fasilitator yang senang belajar dan mengembangkan diri. Ia yakin betul dalam menjalani kehidupan ini, yang terpenting adalah dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Baik, itulah CV dari Bapak Yosef Bani Ahmad, SSM Home. Untuk selanjutnya, pemaparan materi sampai jam 5 sore. Untuk pertanyaan dan diskusi akan dibuka setelah materi selesai disampaikan. Untuk akses kajian, bisa diakses via Google Meet dan live streaming YouTube FKDK. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Yosef Bani Ahmad, SSM Home. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terdengar suara saya? Dengeran, Pak? Oke. Dengar, Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Masya Allah, pada kesempatan hari ini sepantasnya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di majelis Google Meet ya, dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dan dalam rangka meluruskan niat kita untuk tetap istiqomah di dalam mencari ilmu. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada panitia, rekan-rekan dari FKDK, Masya Allah ini kajiannya luar biasa. Ini temanya juga kekinian banget ya. Saya jujur nih, materi ini adalah materi yang memang luar biasa. Materi ini adalah materi yang betul-betul dibutuhkan oleh para remaja, oleh orang-orang yang mungkin saat ini masih memiliki perasaan insecure dalam dirinya. Makanya saya langsung menyambut baik dari panitia untuk bisa sharing kepada rekan-rekan semua yang ada di sini. Mudah-mudahan insya Allah sedikit banyaknya
apa yang bisa saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk para pencari ilmu ya. Dan sebelumnya saya mau tanya, di sini dari profesi apa aja? Ada dari guru? Ada? Ada, Pak. Ada Ada, dari Bapak. guru. Dari guru apa, Pak? Guru bahasa Arab. Masya Allah. Ini kalau seandainya ada bahasa Arab saya yang masih kurang betul, mohon dibetulkan ya, Pak. Ya, ini amazing, amazing. Ini pembicaranya, ini kajiannya kajian terkait dengan sesuatu yang mendalam, ya, yang sebetulnya ini amanahnya luar biasa. Harus saya emban sebaik mungkin karena background saya sendiri sebetulnya bukan dari pendidikan agama Islam atau dari bahasa Arab. Justru yang diundang ini adalah seseorang yang mencintai ilmu dan backgroundnya sendiri adalah di sastra Inggris dan di linguistik. Namun karena kecintaan saya dalam mencari ilmu, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan nanti bisa menjadi salah satu penerang, bisa jadi motivasi, inspirasi buat rekan-rekan Bapak Ibu semua yang sudah rela ya menghabiskan kuotanya dan menginvestasikan waktunya untuk sama-sama mendengarkan apa yang nanti akan saya sampaikan. Oke, tadi ada guru. Nanti kita komunikatif aja ya karena memang media Google Meet ini harus betul-betul kita berinteraksi karena tujuannya adalah kita bisa mendapatkan sesuatu yang berarti di dalam agenda hari ini. Oke, ada yang dari guru tadi udah, ada dari mahasiswa? Banyak, Pak. Oh, banyak ya. Banyaknya dari mahasiswa. Jadi hari ini berapa persen dari mahasiswa, berapa persen dari guru, berapa persen dari yang lainnya? Boleh sedikit bocoran? Tadi saya dapat bocoran bahwa yang hadir hari ini adalah dari umum, Pak. Oke, siap. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa sharing ya kepada Bapak Ibu semuanya. Materi insecure ya, to bersyukur. Ini insecure sendiri adalah bahasa Inggris ya. Masya Allah, ini luar biasa. FKDK ternyata luar biasa nih temanya ya. Insecure adalah rasa tidak aman ya. Perasaan di mana kita merasa khawatir, merasa takut, merasa hal-hal yang mungkin ini bisa membelenggu kita ya. Tapi sebelumnya mohon izin saya untuk menyampaikan ada ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Agar apa? Agar kamu bersyukur. Jadi sebelumnya, mari kita sama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita memulai agenda hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kita. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan penglihatan, kita masih tetap diberikan pendengaran, sehingga pada hari ini kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa belajar sama-sama untuk mengkaji ilmunya Allah. Dan hari ini kita mencoba untuk bisa mengubah atau memanage insecure to bersyukur. Nah, sebetulnya ini kajian yang sangat luar biasa. Karena saya yakin betul bahwa mungkin sebagian yang ada di sini masih memiliki perasaan insecure. Ya, ada di sini yang sudah nggak ada masalah? Mudah-mudahan nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada masalah berarti selesai nih acara. Ya. Oke, tapi insya Allah ya, walaupun ada masalah atau tidak, mudah-mudahan ini menjadi penggugah semangat kita. Untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengembangkan diri, untuk selalu memiliki energi yang besar, untuk tetap bisa menjalankan kita sebagai hamba, yaitu apa? Untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan hari ini, insya Allah, Allah catatkan kegiatan kita sebagai nilai ibadah yang tak akan pernah terputus amalannya, insya Allah. Insecure. Oke, saya ambil dari Oxford Dictionary. Dari kamus Oxford. Definisi insecure sendiri apa? Not confident about yourself. Tidak percaya diri terhadap dirinya. Oke, siapa di sini yang masih belum pede?
Kalau ngomong depan umum belum pede, kalau ngobrol sama orang belum pede, kalau misalnya ngerjain tugas kayaknya ini nggak pede sampai mungkin sharing-sharing sama temennya, kamu gimana tugasnya, kamu gimana kerjaannya, oke. Atau mungkin nggak pede dengan penampilannya, atau mungkin nggak pede dengan apa yang dikenakannya, atau mungkin nggak pede dengan sesuatu yang ada dalam diri Anda. Apakah Anda masih punya perasaan seperti itu? Ada? Ada nggak? Ada nggak ya, Pak? Ada ya? Ada, Ada. Pak. Nggak pedenya kenapa? Nggak pedenya kenapa? Kalau bermedan baru kadang suka geter gitu, Pak. Jadi kita santai aja ya, sambil gini diskusi asik ya. Jadi saya ngobrol sendiri seperti ini ada yang mendengarkan atau tidak, saya bisa tahu dari respon Anda semua yang hadir di sini, insya Allah ya. Dan tentunya tadi yang disampaikan oleh sahabat kita, ya masih ada yang belum pede, Mister. Karena ini medan baru, ini tempat baru, dan lain sebagainya. Oke, itu wajar saja. Karena insecure ini sebetulnya ada sisi bagusnya. Ada sisi bagusnya. Sisi bagusnya adalah ketika misalnya, saya coba artikan bahwa insecure ini nggak percaya diri. Oke, nggak percaya diri, ada sesuatu yang harus diubah. Kemudian, bagusnya apa? Ada rasa dan keinginan untuk mengatasi ini. Untuk bagaimana? Untuk bisa berkembang, untuk bisa percaya diri, dan tentunya bisa meningkatkan kualitas dirinya. Insecure ini adalah sebuah perasaan di mana kita tahu bahwa, oke, apa nih kira-kira yang harus aku tingkatin? Begitu ya. Or your relationship with other people ya. Jadi nggak percaya diri, ya baik sama dirinya sendiri atau ketika ngobrol sama orang lain. Insecurity adalah sebuah emosi, merupakan emosi yang terjadi ketika menilai diri kita inferior dari orang lain. Nah, perasaan insecure ini adalah ketika kita merasa bahwa diri kita itu nggak jauh lebih baik daripada orang lain. Merasa dan berpikir bahwa diri kita itu tak lebih hebat daripada orang lain. Padahal sesungguhnya, Masya Allah, Allah itu sudah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada diri kita dengan sebaik-baiknya makhluk. Dengan sebaik-baiknya ciptaannya. Alhamdulillah. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa merasakan manis, asam, asin, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah itu bukan kekuatan? Apakah itu bukan kelebihan? Apakah itu bukan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya itu adalah nikmat yang tak terhingga, yang tak bisa tergantikan dengan uang dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada orang yang merasa bahwa aku minder, aku tidak seperti orang lain yang anak orang kaya bisa beli ini, bisa beli itu. Aku tidak sepintar sahabatku, aku tidak sepintar saudara-saudaraku. Ingatlah sahabat semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita melihat sesuatu yang lebih dari orang lain, jadikanlah itu sebagai motivasi untuk diri kita. Kemudian kita lihat diri kita yang dulu dan yang sekarang. Kalau kita mau membandingkan, maka bandingkanlah diri kita yang dulu dengan yang sekarang. Kalau melihat orang lain yang hebat-hebat, jadikan itu motivasi dan belajar bagaimana cara meraihnya. Bukan dijadikan sebagai salah satu alasan bahwa kita nantinya akan minder. Bahwa kita akan merasa inferior, tidak merasa lebih seperti orang lain yang hebat, luar biasa. Tentunya ini menjadi sesuatu yang harus kita manage emosi itu. Ya, karena saya juga sama dulu ketika menjadi mahasiswa, banyak banget mindernya. Bahkan saya adalah orang yang introvert, orang yang pendiam, orang yang suka duduk di belakang, mendengarkan, dan takut untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan opini di dalam setiap presentasi. Saya adalah orang yang dulu, orang yang betul-betul banyak takut dan khawatirnya. Tetapi lama-kelamaan saya belajar, saya ikut sekolah pengembangan diri, sampai akhirnya mindset saya terbuka. Masya Allah, di sanalah awal di mana saya bisa berubah menjadi, alhamdulillah, seperti yang sekarang. Dulu jangankan pakaian seperti ini, mindset saya adalah dulu seneng jalan-jalan, seneng nongkrong dan sebagainya. Karena apa? Karena dalam pikiran waktu dulu itu, aku sebenarnya tak bisa untuk bersaing dengan orang lain. Mereka hebat-hebat, sementara aku adalah dari kampung. Nah, perasaan seperti inilah yang sebetulnya harus kita selesaikan, harus kita atasi, harus kita kelola sebaik mungkin sehingga tidak selalu ada dalam perasaan ini yang pada akhirnya khawatir mengganggu perkembangan dan pertumbuhan kita ke depannya. Pertumbuhan apa, Mister? Pertumbuhan tentang pribadi kita yang harus bisa jadi lebih baik. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan ilmu kita. Pertumbuhan apa lagi? Pertumbuhan mindset kita, konsep pikir kita, ya. Oke. Mungkin ada di sini yang merasa saat ini ya, kira-kira nih aku nih termasuk orang yang insecure
atau enggak ya? Aku sudah aman atau belum ya? Aku sudah pede, aku sudah merasa apa namanya? Sesuatu yang bisa dibanggakan dalam diri atau enggak ya? Ya, bangga boleh sama diri sendiri, membanggakan hati, ya menyenangkan hati. Ya, alhamdulillah. Aku anak seorang wirausahawan, alhamdulillah. Aku anak seorang guru, masya Allah, alhamdulillah. Aku anak seorang petani, alhamdulillah. Aku anak seorang pedagang, pedagang cilok, pedagang asongan, alhamdulillah. Allah berikan sesuatu yang luar biasa kepada setiap profesi yang dimiliki oleh seseorang. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan rezeki yang berkah, bagaimana mendapatkan kebahagiaan di dalam hati kita. Dan saat ini saya akan sebutkan beberapa ciri di antaranya. Kalau seandainya Anda masih punya perasaan ini, berarti bisa jadi Anda masih memiliki insecure di dalam dirinya. Ya, yang pertama, kalau saat ini suka membanding-bandingkan, ya Anda dengan orang lain, apalagi sampai bilang apaan aku mah atuh cuma bubuk ranginang, apaan aku mah atuh cuma apalah gitu kan, membandingkannya. Padahal ketika kita menyampaikan sesuatu, sesungguhnya itulah diri kita. Kalau kita mengatakan bahwa ya Allah, alhamdulillah hari ini aku mendapatkan sesuatu yang luar biasa, Engkau berikan nikmat untuk berjalan, Engkau berikan nikmat ilmu, Engkau berikan nikmat untuk bisa berkomunikasi dengan sahabat, Engkau berikan nikmat pertemuan ini untuk thalabul ilmi, Masya Allah, ini adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Kalau kita berpikir bahwa apa yang kita miliki saat ini, dan kita masih belum bersyukur, ada sesuatu yang perlu ditata dalam hati ini. Karena apa? Karena Masya Allah, nikmat Allah itu luar biasa. Nikmat Allah itu besar banget. Cuman terkadang orang, ini aku gimana ya? Aku punya masalah, sepertinya Tuhan, sepertinya ini, sepertinya itu. Oke, jangan sepertinya ini, sepertinya itu. Tetapi lebih baik kita mensyukuri apa yang kita dapatkan. Sesuatu yang harus kita kembangkan, maka kita kembangkan. Sesuatu yang salah perlu kita betulkan. Allah memberikan kita luar biasa. Anda sudah sampai ke tatanan mahasiswa, level mahasiswa, pendidikan Anda mahasiswa. Anda saat ini memiliki profesi guru, Anda saat ini memiliki profesi misalnya pengusaha. Bayangkan di luar sana, banyak orang-orang yang pengen kuliah, banyak orang-orang yang pengen bekerja, banyak orang-orang yang saat ini mencari ke sana ke sini, apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana orang mungkin ada yang terkena WFH atau terkena dirumahkan. Ya. Kita mesti bersyukur. Dan saat ini pun kita mesti mensyukurinya. Karena apa? Saat ini kita diajarkan untuk hidup bersih. Saat ini kita diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan kita. Saat ini kita harus tetap ya menjalankan rutinitas kita dengan penuh energi. Dan ini semuanya adalah salah satu sarana kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, bahwa saat ini stoplah membandingkan. Boleh membandingin nggak, Mister? Boleh. Bandingin diri kita dengan yang lalu. Dulu aku belum bisa bahasa Inggris, aku belajar. Dulu aku belum bisa misalnya bacaan Al-Quran. Saat inilah saatnya untuk bisa membaca Al-Quran, membaca hal-hal yang harus kita pelajari. Membaca sesuatu yang harus kita ketahui. Dulu aku belum bisa doa dalam bahasa Arab. Saat ini silakan belajar untuk berdoa. Dulu aku belum bisa, aku belum membiasakan diri untuk sholat duha. Saat ini silakan amalkan sholat duha. Dulu aku belum tahajud. Saat ini aku harus belajar untuk menjalankan amalia atau ibadah tahajud. Bandingkan sesuatu yang dulu dengan yang sekarang. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi hasil di kemudian hari. Jadi kalau kita ingin melihat nanti kita seperti apa, maka kita harus bercermin, kita harus peka, kita harus lihat apa yang sedang kita lakukan hari ini. 24 hours, 24 jam Anda memiliki waktu yang luar biasa. Dan itu adalah investasi, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan siang dan malam. Allah jadikan siang untuk kita mencari rezeki. Allah jadikan malam untuk kita beristirahat. Kemudian kita bangun, kita berdoa, kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Kemudian, yang kedua ciri-cirinya adalah rendah diri. Ya, janganlah merendahkan diri sendiri. Ya, kita harus self-esteem, ya, self-confident, self-respect. Hormatilah diri kita. Ini kita nih luar biasa nih.
Kalau kita melihat ke atas terus, ya kan, ya nanti kitanya khawatir, ya, tertekan. Tertekan apanya? Pikirannya sama batinnya. Ya inilah yang mengganggu kenapa orang itu merasa insecure, kenapa orang merasa tidak nyaman dengan dirinya. Padahal potensi yang kita miliki ini luar biasa. Saya tanya kepada Anda, sudah bisa naik motor? Pasti bisa. Sudah bisa baca? Pasti bisa. Sudah bisa bahasa Arab? Ada yang bisa kalau jurusan bahasa Arab. Ada yang bisa bahasa Inggris? Pasti bisa kalau jurusan bahasa Inggris. Ada yang bisa tentang misalnya teknik, ya, Anda mungkin bisa kalau Anda dari teknik. Saat ini ilmu yang Anda miliki begitu banyak. Tinggal yang paling penting adalah bagaimana kita mengoptimalkan ilmu yang kita miliki dan kemudian bermanfaat untuk orang banyak. Insecure, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, ya terkadang muncul dalam diri seseorang. Tetapi kita jangan terlena dengan hal itu. Kita harus bisa memanage, mengatur, kemudian mereframe, membingkai kembali perasaan gak nyaman. Rendah diri, orang hebat banget ya kayak gini ya. Kayaknya aku susah banget untuk bisa kayak gitu. Berkali-kali kau berusaha. Oke, permasalahannya adalah ketika berkali-kali Anda berusaha, apakah Anda libatkan Allah di dalam dirinya? Atau hanya Anda berusaha dengan logika atau cara berpikir Anda? Mulut, lisan mudah saja mengatakan itu. Tetapi bagaimana dengan hatinya? Apakah Anda sudah iring itu dengan hati? 100% dengan hati Anda. Apakah Anda bergetar ketika disebutkan nama Allah? Atau Anda biasa saja? Apakah Anda bergetar ketika dilakukan dengan ayat-ayat Allah atau biasa saja? Terkait dengan apa yang kita yakini, itu akan berdampak kepada sesuatu ke depannya. Yang kita yakini adalah rahmat Allah, yang kita yakini adalah karunia Allah begitu besar untuk diri kita. Maka kita harus besarkan keyakinan tersebut. Kemudian, yang ketiga, menghindari interaksi sosial. Nah, siapa di sini yang masih suka nyendiri di kamar, di kosan, ya kan, di rumah aja, nggak mau ngobrol sama tetangga, nggak mau ngobrol atau takut, misalnya aku takut dikacangin, atau aku takut nggak nyambung sama teman-temannya, ada nggak? Takut ngobrol sama orang, takut berinteraksi sama orang, ngumpul-ngumpul, ada yang takut nggak? Enggak ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi kalau misalnya ada, Anda introvert, terlalu introvert, ya kan, di dalam misalnya dalam rumah nggak mau keluar gitu kan, dan Anda merasa bahwa ya udahlah nggak penting ya kan untuk bersosialisasi, ingatlah bahwa diri kita adalah makhluk sosial di mana kita membutuhkan satu sama lain. Dan saat ini coba bayangkan dan rasakan, apakah Anda merasa senang ketika diri Anda berada di rumah teman, di rumah sahabat, di rumah guru, di rumah Pak Yayinya. Apakah Anda senang? Kalau Anda merasa senang berarti Anda sudah terbuka hatinya untuk mau berinteraksi dengan orang lain. Tapi kalau seandainya di rumah aja, lingkungan di rumah aja, maka saat ini cobalah untuk bangun dan silakan Anda berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat di luar sana. Sahabat yang dirahmati Allah, bahwa yang keempat, cara-cara insecure adalah sulit mengapresiasi. Nah, sulit mengapresiasi ini adalah memberikan pujian. Memberikan congratulation ya, udah dapat ini, congratulation ya, udah dapat beasiswa, hebat IPK-nya sampai 3,9, selamat ya, punya rumah baru. Oke. Kalau Anda ketika melihat orang lain bahagia, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu yang membuat mereka ceria, apakah Anda mengapresiasi atau mungkin Anda punya perasaan, dapat lagi, paling gak ini, ya, kita sama-sama introspeksi diri, termasuk saya pribadi juga, ya. Apakah kita semua melihat orang lain bahagia, apakah kita turut bahagia atau tidak? Atau malah jealous atau iri? Perasaan-perasaan itu yang pada akhirnya justru akan mengganggu perasaan kita. Kalau iri, dengki, dan lain sebagainya ada dalam hati ini. Bersihkan hati, bersihkan pikiran. Maka tindakan insya Allah akan baik dan positif. Ya, menghindari interaksi sosial, sulit mengapresiasi. Ya, karena ini ada kaitan. Ketemu orang, dapat pekerjaan, selamat ya. Ketemu teman, dapetin jodohnya, selamat ya. Jangan sampai ada pikiran gini, aduh temanku padahal biasa aja, kok dia udah dapat jodoh duluan ya. Sementara aku, kayaknya udah lama banget, kok aku nggak dapat jodoh-jodoh ya. Kok lama ya? Oh ini, oh iya,
Dia kan baru lulus kemarin, IPK-nya juga jelek, ya kan? Kok dia bisa dapat kerjaan sih? Sementara aku yang IPK-nya 3,9 atau mungkin 4,7, ada nggak ya 4,7? Nggak ada ya. 3,7, 3,8, 3,9 dan lain sebagainya, ya kan? Kok aku belum dapat kerjaan ya? Minder. Kemudian muncul perasaan. Mungkin itu bisa terjadi, tetapi coba kita lah berpikir kembali bahwa apa yang kita terima, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, itu semuanya dari Allah. Termasuk hari ini Allah mengizinkan kita untuk bertatap muka di dalam Google Meet ini. Allah tetap memberikan kepada kita nikmat untuk belajar, mencari ilmu hari ini. Allah tetap berikan kenikmatan kepada kita untuk tetap bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Dan itulah kenikmatan yang luar biasa. Dan kalau seandainya ada orang lain sukses, maka kita pun ikut merasakan kesuksesan itu. Karena apa? Karena kita adalah sebagai sahabatnya. Melihat teman beli kulkas, melihat teman beli mobil, Masya Allah. Ya kan? Kita turut bahagia. Karena apa? Karena kita adalah temannya, karena kita adalah sahabatnya, karena kita adalah saudaranya. Pikirkanlah sesuatu yang positif dalam diri kita. Pikirkanlah sesuatu yang positif terkait apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Ya. Kemudian haus pujian. Ini banyak, ini khawatir. Banyak, ya mungkin saya juga termasuk lah ya. Saya juga menjaga wanti-wanti. Untuk tidak haus akan pujian orang lain. Apa yang kita lakukan hari ini semata-mata karena Allah. Kita belajar hari ini semata-mata karena Allah. Karena Allah akan mengangkat derajat seseorang karena ilmunya. Allah jadikan majelis ilmu ini sebagai salah satu tempat untuk tetap bisa mendapatkan pundi-pundi atau nilai-nilai ibadah di dalam keseharian kita. Dan Allah mewajibkan kita untuk belajar. Allah mewajibkan kita untuk berada di seperti ini, mencari ilmu. Karena apa? Karena apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Pasti beda. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Pasti berbeda jawabannya. Dan itulah yang membedakan, ya. Jadi haus akan pujian. Nah ini, jangan sampai haus lah akan pujian. Biarkanlah ya. Jangan terlalu berharap dengan pujian manusia. Semakin banyak berharap, semakin sakit rasanya. Saya pernah mengalami itu ketika dulu saya ingin banget dapat pengakuan, ingin banget dapat pujian dari sahabat. Aku belajar ini untuk bisa dapat nilai bagus sehingga aku dapat pujian. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Saya tidak mendapatkan apa yang saya harapkan. Kemudian perasaan apa yang muncul? Perasaan kecewa, perasaan sakit hati, dan sebagainya. Tapi setelah belajar, ya bagaimana menata hati, bagaimana menata pikiran, alhamdulillah Allah berikan ketenangan dalam batin ini. Allah berikan kepercayaan dalam diri ini. Allah berikan kemudahan dalam jalan segala aktivitas yang saya lakukan. Alhamdulillah. Ya. Yang keenam, ya, terlalu banyak khawatir, takut ini, takut itu. Contohnya gini, ada orang yang, karena saya di background bahasa Inggris, Mister aku takut banget nih ngomong bahasa Inggris, padahal aku backgroundnya bahasa Inggris ya. Ya udah nggak usah takut, ngomong aja. Takut salah, ya kan? Nggak usah takut salah. We are learning from mistake. Kita akan belajar dari kesalahan tersebut sehingga ketika kita salah, kemudian yang betul muncul. Ya, misalnya saya ketika berbicara salah grammarnya, salah kosakata. Kemudian ada orang yang paham. Kemudian orang tersebut memberikan sesuatu yang benar. Nah, kemudian saya dapat ilmu baru. Jadi don't be afraid to make mistake dalam belajar, misalnya dalam belajar. Karena terkadang kita juga gagal dulu gitu kan. Kemudian insya Allah setelah perlahan akan berhasil. Seperti halnya ketika kita naik sepeda, apakah ketika sekali mengayuh langsung bisa? Jatuh dulu, bangun lagi, jatuh dulu, bangun lagi, jatuh dulu, sampai akhirnya kita bisa. Ya, jangan terlalu banyak khawatir. Nanti gimana ya ketika aku nanti lulus? Kira-kira aku dapat kerjaan nggak ya? Nanti ketika aku lulus, aku dapat jodoh yang kuinginkan atau enggak ya? Nanti ketika aku lulus, aku nanti seperti apa ya? Banyak kekhawatiran. Jangan terlalu fokus dengan kekhawatiran. Kalau seandainya fokus terhadap kekhawatiran, maka kekhawatiran akan datang kepada diri kita. Tapi kalau kita fokus kepada kebahagiaan, kepada solusi, kepada sesuatu yang membuat diri kita berkembang, maka itu yang akan kita dapatkan. Ya, berani mencoba sesuatu yang benar, berani belajar, berani untuk melakukan sesuatu yang benar, berani untuk apa? Untuk berada dalam lingkungan halakoh-halakoh yang baik. Dan Anda saat ini sudah betul berada di FKDK, sahabat semuanya. Dan Anda belajar, Anda dekat dengan ilmu agama. Ya, yang Anda baca adalah Al-Quran. Anda dekat dengan orang-orang yang berilmu.
Anda selalu sharing, Anda selalu berdiskusi terkait dengan ilmu. Dan itu bukan hal yang biasa, itu luar biasa. Karena nggak semua orang punya kesempatan itu. Anda dekat dengan Al-Quran, Anda dekat dengan orang-orang yang berada dalam ilmu agama, di lingkungan yang memang mengajarkan tentang penguatan kemampuan kita, tentang ilmu agama, maka Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Bayangkan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini, ya, misalnya bekerja dari pagi hingga sore, bahkan malam juga. Kegiatannya berbeda, tapi tetap mereka juga berada di dalam jalan perjuangan, ya. Karena mereka juga sama, mereka bekerja, mereka berada di jalan Allah, ya, mereka sedang berjihad untuk keluarganya. Dan kita juga diberikan sesuatu yang luar biasa, nikmat Allah yang begitu besar, berada di lingkungan yang baik. Ingat, lingkungan yang baik itu juga rahmat, itu juga sesuatu yang bernilai, sesuatu yang harus kita syukuri. Karena bayangkan sahabat-sahabat kita di sana yang mungkin belum ketemu dengan seperti ini, ya. Oke, yang ketujuh, ya, tanda-tanda insecure adalah mudah banget nih untuk iri sama orang, ya. Mudah untuk iri, ya, nggak usah ada perasaan seperti itu. Ya, mungkin misalnya kadang-kadang apakah itu bisa muncul kepada diri kita? Oh, bisa jadi, ya kan? Kalau kita tidak dilandasi dengan itu kekuatan batin, kedekatan Allah di dalam hati kita. Ya, jadi hari ini dan seterusnya, mari kita sama-sama berpikir dan merasakan atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Pernah nggak sesekali gitu kan, misalnya pada saat habis sholat subuh atau sebelum sholat subuh Anda bangun, ya kan jam 3:30 Anda tahajud, kemudian sambil menunggu sholat subuh Anda berada di masjid atau di musola, kemudian Anda berpikir, ya kan, Anda berpikir, ini apa yang harus perbaiki ya? Apa yang harus aku lakukan ya? Apa yang harus aku kembangkan ya? Ya, Anda berpikir di sana. Hari ini aku sudah mengatakan sesuatu yang salah apa ya kepada sahabat? Sehingga ketika muncul perasaan tersebut, ketika muncul pemikiran tersebut, kemudian oh iya ada, segeralah kita beristighfar, segeralah kita meminta maaf kepada sahabat-sahabat kita. Yang mungkin perasaannya terluka karena kata-kata kita. Lebih banyak self-introspection. Introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Misalnya sambil nunggu subuh, ya kan, kita banyak istighfar. Ya, atas kesalahan-kesalahan. Karena bisa jadi ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah melimpah, yang dapat kita salurkan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk umat, bisa jadi tertutup. Karena mungkin banyak kesalahan kita yang mungkin belum kita minta ampunan kepada Allah. Ya, jadi misalnya amaliyahnya ketika misalnya jam 4 sampai ke jam 4:30 atau pada saat menunggu subuh, ya Anda bisa membacakan Sayyidul Istighfar. Ya. Begitu, ya udah pada bisa ya? Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa rika masatatu a'udzubika min syarri ma abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Demikian ya. Oke, itulah 7 di antara ciri-ciri insecure ya. Kemudian ada masalah, tentunya ada solusi. Bagaimana caranya kita bisa mensyukuri ya. Pertama, menerima diri sendiri. Ya, terimalah diri kita yang seperti ini. Kalau saya mending seperti ini. Ini kalau seandainya saya buka, ini ada garis nih, bekas jahitan di sini. Ya kan? Ada semacam inilah. Kalau kata orang pitak, ya kan? Oke. Ada garisan seperti ini, bekas jahitan. Mungkin orang bisa jadi saya bisa nggak pede ketika mengajar mahasiswa. Bisa saja saya nggak pede, ya kan? Kekhawatiran mungkin muncul, ya kan? Takut diomongin di belakang. Wah itu Pak Yosef rambutnya botak ya, pitak ya. Itu rambutnya dari dulu semester 1 sampai semester 7 itu nggak tumbuh-tumbuh. Karena saya biasanya cukur itu 2 minggu sekali. Ya, jadi rambutnya pendek seperti ini. Ya, di sini ada. Bisa jadi ini menjadi sesuatu yang membuat saya tidak percaya diri. Tapi saya berpikir, ya Allah terima kasih. Engkau tumbuhkan rambut di bagian-bagian yang lain. Walaupun ini masih pitak. Tidak tumbuh rambut. Tapi Allah tetap menumbuhkan rambut-rambut yang lain. Ya. Kemudian jari saya yang dibengkok. Bisa saja ini menjadi sesuatu yang membuat kita nggak pede ketika misalnya kita salaman atau misalnya kita berbicara kemudian ini kelihatan. Kita terima. Ya, karena tidak ada sesuatu ya yang tidak ada restu Allah. Kita seperti ini karena ridha Allah. Karena Allah mengizinkan kita seperti ini. Allah menjadikan kita seperti ini. Jadi kalau seandainya kita kembalikan kepada Allah enak banget deh. Enak banget. Kalau seandainya saya cerita terkait dengan masa lalu saya, wah mungkin nggak akan cukup selama 2 jam atau 3 jam. Ya, mungkin ceritanya bisa berhari-hari. Karena perjalanan hidup saya itu berliku-liku.
Banyak liku-liku sampai akhirnya saya belajar untuk bagaimana saya lurus kembali. Belajar. Saya bukan orang baik karena Allah saja yang menyembunyikan aib-aib saya di masa lalu. Saya hanya ingin belajar bagaimana untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ingin belajar bagaimana menjadi diri yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya hanya ingin belajar bagaimana diri ini bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Karena hakikatnya adalah hidup itu adalah kita mesti bahagia. Bahagia itu dari mana? Gak usah cari-cari jauh lah. You create your emotion, the happiness in your heart. Anda buat rasa bahagia dalam hati Anda. Anda pikirkan sesuatu yang menyenangkan, Anda bisa kumpul dengan keluarga, Anda bisa belajar, mengerjakan tugas. Ketika mengerjakan tugas, jangan jadikan itu sebagai beban. Jadikan itu adalah sebagai bagian proses sebelum Anda mencapai tahapan wisuda. Ya, jadi nikmati aja. Terima diri kita. Aku kayaknya kok susah banget nih belajar bahasa Arab. Ya sudah, tinggal belajar. Gak usah ngobrolin masalah-masalahnya. Ya terlalu panjang, masalahnya satu, solusinya harus banyak, minimal 7 gitu ya. Yang kedua, fokus saja sama kelebihan. Saat ini kan kita fokus saja sama kekurangan, mungkin ya, mungkin. Aduh, aku mah apaan atuh ya kan, susah banget ngapalinnya, aku susah banget belajarin, aku susah banget belajar. Aku mah orangnya dari dulu suka malu, aku mah dari dulu suka ini, suka ini. Oke. Kalau seandainya ada kata suka, maka lebih baik ya diikuti dengan kata atau kalimat positif. Saya suka bersilaturahmi sama teman. Saya suka belajar. Jangan, saya suka malu. Ya kan? Ya boleh malu terhadap sesuatu yang tidak baik. Malu. Ya, al-haya'u minal iman. Tapi ketika malu terkait dengan sesuatu yang membuat kita berkembang, nggak usah malu. Belajar bahasa Inggris ketawain, nggak usah malu, nggak apa-apa. Ketawanya sekali, 2 kali, 3 kali, setelah itu akan apresiasi sama kita. Ya. Oke ya, fokus pada kelebihan. Nah, saat ini kelebihan Anda apa? Masak, atau apa lagi? Misalnya Anda suka membaca novel, sampai akhirnya Anda pandai menulis novel. Atau apa lagi? Anda pandai, atau kalian Anda di olahraga. Atau apa lagi? Di matematika. Atau di apa lagi? Apapun itu. Maka Anda harus fokus kepada kekuatan yang ada dalam diri Anda. Makanya lebih banyak self-talk. Banyaklah untuk berbicara dan melihat diri sendiri. Semakin Anda menyelami diri Anda, maka Anda semakin tahu bagaimana dan apa yang harus Anda lakukan ke depannya. Beneran, nikmat banget. Dulu saya sering banyak lihat orang, wah hebat banget ya ini ya, punya mobil ya kan, punya motor keren banget, terus rumahnya bagus, punya apartemen dan sebagainya, gitu kan. Dipikir-pikir, dulu sepertinya hidup saya habis untuk melihat hebatnya orang lain. Saya nggak fokus dengan apa yang ada dalam diri ini. Tapi ketika Allah berikan petunjuk, udah belajar aja, perbaiki diri, belajar, kemudian bersilaturahmi dengan orang-orang yang bisa membuat kamu berkembang. Berada di lingkungan yang benar, di lingkungan yang membuat Anda nyaman dan bahagia. Silakan cari itu. Sampai akhirnya saya cari dan alhamdulillah saya pernah mendapatkannya dulu, ya kan, di tempat jauh. Saya pengen banget ke sana lagi, gitu kan, di Jakarta. Ya di Jakarta. Saya pengen ke sana lagi mendapatkan siraman ilmu, siraman batin ya dari guru saya. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga menjadi keberkahan dan menjadi kebaikan untuk guru-guru saya yang telah mengajarkan saya seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, selain fokus pada kelebihan, bergabunglah dengan komunitas positif. Ya. Ingat lingkungan ini sangat berpengaruh. Anda berkumpul dengan orang-orang yang pesimis, maka Anda pun akan terbawa pesimis. Ketika Anda berkumpul dengan orang-orang yang optimis, maka Anda pun akan terbawa untuk optimis. Beneran apa? Beneran. Ya. Motivasi, ya. Saya ini kalau setiap hari Minggu tadi, jujur aja dari pagi, siang, terus tadi sampai jam 3:30, 4 saya ada agenda, saya sampai mengatur waktu. Pokoknya jam 4 saya harus stay tune, ya kan? Harus ready di depan kamera, karena hari ini saya akan sharing kepada Anda semuanya. Dari pagi, saya mengajarkan terkait dengan ilmu komunikasi atau ilmu public speaking. Dan membuat mereka juga percaya diri. Mereka berani. Karena tadi juga ketika latihan, ada yang gemeterannya luar biasa. Sampai nggak keluar kata-katanya. Sampai diulang berkali-kali. Sampai akhirnya alhamdulillah berhasil. Repetition is mother of skill. Pengulangan adalah ibu dari keterampilan. Kalau seandainya Anda ingin mahir, Anda ingin terampil, apapun itu, maka ulanglah berkali-kali. Ya, sampai bisa. Ya, gagal, ya lanjut lagi, ya sampai bisa. Oke ya.
bergabung dengan komunitas positif. Insya Allah. Pagi-pagi saya cas. Materi tadi pagi adalah bagaimana menarik rezeki. Ya, salah satunya adalah dengan istighfar, dengan mengucap alhamdulillah, bersyukur. Ya, kalau seandainya kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Ya, gitu. Bergabung dengan komunitas positif, insya Allah baik-baik. Pasti akan ngajarin sesuatu yang baik. Waktunya sholat, yuk sholat, ya kan? Tepat waktu. Kita belajar yuk, ayo. Kita ke perpus yuk, ayo. Ya. Kita bikin program yang baik yuk, ayo. Kita bikin acara motivasi yuk, ayo. Pasti. Insya Allah hal-hal baik akan datang kalau seandainya kita berada di lingkungan yang baik. Ya. Kemudian membiasakan memuji, keempat. Cara kita untuk bersyukur adalah memuji. Ya, muji siapa? Muji Allah, muji sahabat kita yang mendapatkan keberkahan, ya, mendapatkan sesuatu, ya, prestasi dan lain sebagainya. Ya, biasakan muji. Karena kalau muji itu udah enak banget, enteng nih. Karena menerima orang lain, ya kan, luar biasa, hebat, keren, ya kan, asik, ya kan. Pokoknya tambah nikmatnya kita juga ikut bahagia, ya. Kalau kita merasakan kebahagiaan itu, insya Allah, ya, kita terhindar dari perasaan-perasaan iri dan lain sebagainya. Ya, biasain memuji. Nomor 5 adalah bagaimana cara bersyukur mengharapkan keridhaan Allah. Jadi apa yang kita lakukan hari ini atas izin Allah, atas ridha Allah. Saat ini Allah memberikan pekerjaan sebagai dosen, itu bukan karena saya yang hebat, itu karena Allah yang memampukan saya untuk bisa berada di sini. Ketika saya bisa melakukan sesuatu, itu bukan kita yang hebat, karena Allah yang memampukan kita. Aku bisa, misalnya katakanlah ya kan, aku bisa umroh, itu bukan semata-mata kita yang hebat, tapi karena Allah sudah memampukan kita untuk diundang ke sana, ke Baitullah. Aku bisa nyetir bukan karena aku hebat latihan berkali-kali, karena Allah yang memampukan kita untuk bisa nyetir. Ya, begitu. Aku bisa makan, untuk makan aja loh, untuk makan aja, itu bukan karena semata-mata kita yang hebat, ya kan? Aku berpikir, aku ambil, ya kan? Pakai sendok, makan aku masukkan ke sini. Itu bukan semata-mata karena diri kita yang hebat dan kita yang memerintahkan, tapi karena Allah lah yang mengizinkan itu semuanya. Ayah saya dulu sudah berapa tahun ya? Kurang lebih 6 tahun. Beliau terkena stroke. Ketika Allah izinkan dulu, ya kan? Ayah saya untuk bisa bergerak, maka bergerak. Aktivitas kemana? Keluar, ya kan? Kemudian kegiatan ikut, kemudian ada kajian ikut, kemudian ada meeting ikut. Tetapi ketika Allah menghendaki lain, sampai akhirnya bapak saya tidak bisa bergerak, ya, hanya di kasur aja. Jadi semua aktivitas di atas kasur. Ya memang berawal dari ya pusing, kemudian jatuh, kemudian akhirnya separuh, sampai akhirnya ya total, katakanlah total, karena ada di kasur terus. Ya, itu juga semua karena Allah. Jadi kita bisa ngedip gini aja ini karena Allah. Ya. Jadi kalau seandainya kita jauh dari rasa syukur, sepertinya ya kita merasakan sendirilah seperti apa gitu. Apakah pantas seperti itu? Mata kita, ya, kemudian tangan kita bisa bergerak seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Ini semuanya karena Allah. Apakah kita tidak memikirkan hal demikian yang ada dalam diri kita? Bukan keluar dulu deh, dalam yang ada dalam diri kita. Kita bisa bernapas, kita bisa berjalan, kita bisa mendengar. Bagaimana orang lain di luar sana mendengar dengan menggunakan alat, berjalan dengan menggunakan alat, melihat dengan menggunakan alat. Ya. Hari ini mari kita sama-sama bersyukur. Banyakin bersyukur. Insya Allah rezeki terbuka lebar. Kita merasa nyaman, hati kita merasa nyaman, merasa aman, secure, aman. Kalau kita merasa diri kita berada dalam lindungan Allah, insya Allah kita akan betul-betul merasakan kenikmatan yang luar biasa. Karena kita terjaga. Ya. Oke, berani belajar dan mencoba, nomor 6 ini. Ya kan, belajar sesuatu yang baru. Kalau belum bisa tinggal belajar, ya. Coba, belajar, coba. Enak banget. Ya. Never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. If you stop learning, you stop earning. Kalau berhenti belajar, berarti Anda nanti akan berhenti untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Never stop learning. Terus saja, ya kan. Aku udah tua nih, ya kan. Gimana nih, kayaknya lambat banget kalau aku belajar. Belajar aja. Yang kita harapkan adalah keridhaan Allah, yang kita harapkan adalah karunia Allah, yang kita harapkan adalah Allah mengangkat derajat kita, karena kita selalu pengen belajar. Ya. Bukan hanya
pintar, tapi bagaimana kita mendapatkan keridhaan. Ya. Kalau udah belajar enak banget ya. Ya. Saya ini menyampaikan ke anak-anak. Ayo, belajar itu gimana perasaannya? Menyenangkan. Kemudian apalagi? Membahagiakan. Kemudian apalagi? Mencerdaskan, ya kan? Saya kasih afirmasi demikian. Sehingga apa? Ketika dengar kata belajar, menyehatkan, mencerdaskan, membahagiakan, pokoknya yang positif aja, ya. Oke, belajar. Wah, enak banget. Nomor 7. How to be grateful, merasakan nikmat sepenuh hati. Ini deh. Rasain aja deh. Setiap kali ya kan kita diam, kita berpikir, bertafakur, masya Allah, alhamdulillah. Enak banget. Bersyukur, mensyukuri. Kehidupan kita ya kan saat ini mungkin uang pas-pasan, ingatlah Allah Maha mencukupkan. Sulit banget kayaknya ini, aduh masalah, nggak berhenti, ini datang bertubi-tubi. Ingatlah bahwa Allah itu tak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Dan ingat pula bahwa inna ma'al usri yusra, bahwa ketika ada kesulitan, maka ada kemudahan. Itu sudah jelas. Terus kita khawatir kenapa? Ya kan? Oke, ya. Itu cara bagaimana kita mensyukuri ya, merasakan nikmat itu. Ya. Oke, dalam ayat Al-Qur'an, ya, Quran surat Ibrahim ayat 7, wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau nggak mau dapetin azab, maka syukurlah caranya. Terhindar dari azab, bersyukurlah caranya. Beristighfarlah kepada Allah. Sederhana. Ya. Tapi juga harus betul-betul diresapi dalam hati. Kemudian dibarengi dengan tindakan. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Jasiyah ayat 12, ya, yang artinya Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dalam dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Tetap bayangkan, yang hebat itu bukan manusianya yang mampu membuat kapal air berada di atas permukaan, di air laut, bisa ngambang. Itu kalau Allah nggak ngizinin tenggelam. Tapi karena Allah mengizinkan itu semuanya, agar apa? Agar manusia bersyukur bahwa apa yang mereka kerjakan dan mereka bisa membuat seperti itu, sesungguhnya itu semuanya dari Allah. Jadi kita back to Allah. Udah enak banget ya. Ya, insecure itu kan perasaan nggak aman. Padahal Allah sudah memberikan perlindungan kepada kita. Ya, jadi kita sebetulnya dalam kondisi yang aman karena Allah selalu menjaga kita, begitu. Ya. Oke. Penenang jiwa bagi orang-orang insecure gimana sih, Mister? Ya, nih di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya juga disebutkan bahwa berbeda merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Kulit aku mah hitam, yang lain putih, pengen atuh kayaknya putih gitu, kayaknya cantik gitu, kayaknya bersih, kemudian banyak diminati oleh orang lain gitu kan. Aduh, rambut aku mah keriting, pengen banget lurus, akhirnya di rebonding, ya kan? Kemudian aduh, kayaknya kuku orangnya sampai putih-putih banget, ya kan? Nah, aku pakai tambahan-tambahan, ya kan? Aduh, kok orang lain mah kalau ke kampus itu bawa ini, punya itu, bawa ini, bawa itu, ya kan? Oke, apa yang kita lakukan di sana? Lebih banyak melihat kepada mungkin orang lain lebih beruntung daripada kita. Pada sesungguhnya Allah memberikan keberuntungan kepada siapapun. Ya. Ya. Oke, berbeda merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah, ya kan? Ada yang kulitnya hitam, kulitnya putih, kemudian sawo matang, rambutnya, hidungnya mancung, ya, hidungnya belum mancung, gitu kan? Kemudian apapun yang kita miliki, Allah tetap, ya, selalu memberikan yang terbaik untuk kita, ya. Dan kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk, ya. Kemudian yang kedua adalah Allah itu tidak melihat bentuk rupa. Ya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati
hati dan amal kalian. Jadi hatinya dari tadi saya bilang, disampaikan di awal, hatinya harus bersih, hatinya harus tenang. Kita harus mampu mengolah 4 hal. Ya, 4 hal loh. Kita harus melatih pola pikir kita. Ya, pola pikir. Kemudian pola apa lagi? Pola ya, emosi kita. Ya, kita mampu olah batin ya, olah hati, olah pikir ya, kemudian olah emosi sama olahraga. Kita latihlah itu semua ya. Oke ya, tetap ya harus bersyukur ya. Karena Allah melihat kepada hatinya, kepada amalannya baik atau enggak, bukan cantik atau enggak, ya, bukan mancung atau enggak, bukan pintar atau enggak, tapi dia orang baik atau tidak, ya. Oke, kemudian yang ketiga, balasan untuk orang-orang yang bersyukur itu apa? Ya, hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi suatu nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah, yang kedua maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Bayangkan. Ketika kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan kita tahu dosa mana. Ya, yang sudah kita perbuat. Mungkin kita nggak ngeh dulu pernah berkata apa, pernah melakukan apa. Maka di sanalah kita membiasakan diri di setiap waktu yang kita miliki untuk selalu mengucap istighfar, selalu mengucap syukur. Kenapa saya mengulang-ulang istighfar? Kenapa saya mengulang-ulang untuk mengucapkan alhamdulillah? Karena insya Allah itu sebagai salah satu awal kebahagiaan kita untuk hidup bahagia dan juga membuka rezeki kita, insya Allah. Kemudian sedikit lagi ya, ini sudah 5 menit ya, mohon izin panitia ya. 4 cara kita untuk bersyukur. Ya, bersyukur dengan hati. Kita itiraf lah, kita mengakui lah, ya kan? Kita mengakui kebesaran Allah. Kita mengakui apa yang kita saat ini ya titipan-titipan itu karena Allah. Kita pintar, dibilang pintar, ya kan? Itu bukan karena kita hebat, itu karena Allah. Bersyukur aja. Harus bersyukur aja. Kita punya kursi di rumah, ya kan? Itu juga karena Allah. Alhamdulillah, ya kan? Dapat rezeki untuk bisa beli kursi. Bukan karena kita hebat, kita kerja dari pagi sampai sore. Ya, itu adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Tetap. Ya kan? Allah lah yang maha memberi rezeki. Dari perusahaan, dari lembaga, ya itu jalannya. Tetap hakikatnya semuanya dari Allah. Ya, mengakui kalau misalnya saya pernah waktu itu kecelakaan. Kemudian apa? Sampai berdarah di bagian belakang. Ya kan? Kemudian kena pala juga berdarah, dijahit juga. Dan alhamdulillahnya saya masih bisa hidup. Saya terpental begitu jauh, das di Jakarta waktu itu. Melewati underpass, kencang banget ya kan. Saya dibonceng, teman saya kencang, saya udah deg-degan, udah khawatir ini. Aduh, ya kan pelan-pelan, tapi tetap aja kencang. Pas keluar terowongan, ada separator busway, ya. Akhirnya apa? Plus, kepental, helm kebuka, sepatu, baju sobek, sepatu nggak tahu kemana, sampai akhirnya saya pingsan. Tahu-tahu saya, langsung pusing, keluar darah, anget, sampai akhirnya saya nggak tahu siapa yang angkat saya masuk. Kalau waktu itu kalau nggak salah saya naik ini bajai karena rasanya begitu menggetarkan. Menggetarkan sampai akhirnya ya saya Masya Allah ya Allah berikan kesempatan saya untuk tetap bisa memperbaiki diri akhirnya. Itu kejadian sudah lama sekali ya, dan tetap kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah tetap bisa memberikan kesempatan saya untuk bisa memperbaiki diri, bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa menjadi orang yang lebih berarti, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk keluarga dan sahabat semua. Akuilah, apapun itu karena Allah, apapun dari Allah. Ya, bersyukur dengan lisan, harus binikmah. Ya, kita menyampaikan sesuatu. Alhamdulillah ya Allah, makasih banyak. Coba sambil dibilangin, ngomong sendiri gitu kan. Ya Allah, makasih banyak. Alhamdulillah udah punya rumah, ya kan. Engkau titipkan rumah ini untuk keluarga, untuk bisa belajar, untuk beribadah, untuk mendidik anak-anak. Ya Allah, alhamdulillah hari ini aku sudah ada motor, bisa aku jadikan sebagai salah satu alat transportasi untuk bisa pergi bekerja, untuk bisa belajar. Pernah nggak bilang demikian? Atau kita biasa saja?
Oh, silakanlah tanya hatinya masing-masing ya. Kemudian bilang lagi, ya Allah, makasih banyak. Ya Allah, Engkau berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, Engkau berikan anak-anak yang soleh, Engkau berikan anak yang soleha. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan keluarga yang begitu baik hatinya. Ya Allah, Engkau berikan segala sesuatu dan Engkau cukupkan segala sesuatu untuk keluarga hamba. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nikmat banget. Ucapin gitu. Daripada ngucapin ngomongin yang lain-lain, yang tidak berfaedah, atau mungkin ngomongin orang, lebih baik seperti itu. Kita menyampaikan, kita mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang membahagiakan untuk hati kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan tindakan. Ya, Anda punya rezeki, Anda kasih sama orang, Anda bersedekah sama orang, Anda berbuat baik sama orang. Alhamdulillah punya mobil, ajak temennya, ya kan, yuk mau kemana, mau pulang, ya kan, rumahmu di mana, ayo aku anterin. Mau bawa motor, ya kan, mau kemana, ke depan, ayo bareng, ya kan, mensyukuri nikmat. Anda punya apa, Anda manfaatkan itu untuk orang lain, untuk diri Anda, untuk keluarga. Ya, itu juga nikmat. Bertindak, ya. Anda saat ini berikan napas, masih tetap berikan napas oleh Allah, berikan kesehatan. Maka tindakan kita adalah, oke, aku sholat tepat waktu. Ya, aku sholat tepat waktu. Aku menjalankan puasa, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan yang merepresentasikan bahwa kita adalah insan yang bersyukur. Kemudian setelah kita punya, ini kita punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya misalnya Allah titipkan mobil, rumah, motor dan sebagainya, maka rawatlah apa yang Allah berikan kepada kita. Itu bagian dari cara kita untuk mensyukuri apa yang Allah beri kepada kita. Ya, punya mobil, ya kan, ya dirapihin, bersihin, ya kan, rawat, ya. Kita punya apa yang kita miliki saat ini, kita rawat, ya, bersihin wajah kita, ya kan, jangan biarin kucel. Kita wudhu, ya kan, berkali-kali, ya. Ya kalau bisa kita jaga wudhu, ya. Ya, sehingga wajah kita juga selalu bersih, ya. Kemudian kotoran-kotoran terangkat, ya, keluar, begitu, ya. Kita jaga semua yang Allah titipkan kepada kita, ya. Itu salah satu bagian dari kita bersyukur. Kemudian satu lagi, wah ini bahasa Inggris semua nih, ya kan. Kayaknya udah pada paham nih ya. Confident person sama insecure person, ya. Orang yang pede dengan orang yang merasa dirinya nggak aman, nggak pede, ya. Satu, ya, orang yang confident person adalah open minded, nggak close minded. Pikirannya terbuka, ya. Ya, orang-orang yang confident pikiran terbuka. Belajar yuk, ayo ikutan Zoom yuk, Google Meet yuk, ayo. Acaranya apa? Acaranya ini nih. Insecure tuh bersyukur, ayo. Open minded mau belajar. Walaupun kita selalu mendengarkan kata bersyukur, kita sering mendengarkan kata syukur. Tetapi ingatlah bahwa setiap kali kita misalnya mendapatkan sesuatu yang sama, paling tidak kita diingatkan. Paling tidak kita di-charge. Paling tidak kita bertambah semangatnya untuk, oh iya ya, saya harus konsisten, saya harus lebih baik untuk menjalankan kebaikan ini ke depannya. Kan begitu, ya. Gives compliment. Memberikan penghargaan, ya, memberikan penghargaan, ya. Kalau yang six validation itu ya mencari ini, ya. Jadi gives compliment itu memberikan pujian, ya. Six validation itu ya sebaliknya, ingin mengharapkan pujian, penghargaan dari orang lain. Ya. Yang ketiga adalah operate in principle, ya, berpegang prinsip, ya. Do what feels good, ya, tergantung mood, ya. Tuh, insecure. Admit mistake, ya, akui kesalahan. Kalau kita punya salah, kita minta maaf. Maka rumusnya adalah dalam hubungan kita dengan manusia, maka konsep mateto perlu kita jalankan. Mateto ini adalah maaf ketika kita salah. Terima kasih ketika ada orang lain sudah membantu kita. Dan tolong ketika kita tak sanggup untuk melaksanakan sendiri. Mateto. Maaf, terima kasih, tolong. Konsep ini luar biasa, ya. Insya Allah. Jalankan itu. Nah, daripada apa? Blames other di sini, ya, menyalahkan orang lain. Akui kesalahan. Kalau aku salah, ya aku ngakuin. Ya, itu orang-orang yang confident person, orang-orang yang sukses itu biasanya begitu. Akui kesalahan. Kalau yang menyalahkan itu ya jiwa-jiwanya atau mentalnya ya masih seperti itu, ya. Oke. Kemudian positive thinker. Jadi orangnya positif, positif aja, ya kan. Ada misalnya gitu kan. Kita jalan, kemudian terkena batu, terkadang kita kesel sama batu. Aduh, batu kena aya di dia, ya kan. Ini batu di dia, ya kan. Sahasi anu naro, ya kan. Padahal kita sendiri yang nggak fokus untuk melihat jalan. Di jalan ada batu, batunya diem aja. Kemudian kita blame ada. Itu hal sederhana yang mungkin itu masih terjadi, ya. Kemudian
risk taker. Ya, kalau orang yang insecure itu stay in comfort zone. Ketika dia trauma, dia nggak mau melakukan apa-apa lagi. Udah aku mah gini aja lah, udah gini aja, cukup lah, gini, gitu kan. Beda ya, yang merasa cukup dengan orang yang stay in comfort zone itu. Ya, orang merasa cukup karena Allah mencukupkan kita. Ya, tetapi tetap kita harus berkembang, kita harus mencari ilmu. Ya, kita harus belajar untuk bisa lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah make decisions quickly. Ya, orang yang confident itu biasanya keputusannya cepat. Ya, ikutan ini yuk acara di FKDK, hayu ya kan. Nah, itu orang-orang open minded, orang-orang yang cepat berkembang tuh gitu. Kalau ada ajakan, kalau ada kegiatan-kegiatan yang positif, nggak usah mikir panjang. Selama kita sehat, ada waktunya dan pas, gitu kan, ikutan aja. Nggak usah mikir panjang. Yang bagus-bagus itu nggak usah mikir panjang, ikutan aja. Sholat yuk, masa mikir panjang, ya kan? Kita zikir yuk, masa mikir panjang, ya kan? Ikutan, ya kan? Sholat, zikir. Gitu, belajar. Ke perpus yuk, hayu, gitu kan? Ya asal waktunya pas, gitu kan? Asal kita juga bisa, begitu. Ajakan baik harus ikut, ya. Dibanding dengan ya ini, ya sulit cannot make decision, sulit memutuskan sesuatu. Pertimbangannya banyak gitu kan. Ini yuk ikutan, ini kajian MKDK yuk. Sebentar aku pikir-pikir dulu. Ya. Ini sesuatu yang perlu kita ajak orang seperti itu. Ya, untuk mengubah mindsetnya. Come on, ini mindset nih. Ini mindset orang yang confident person sama orang yang insecure person. Jadi you have to think that you are in mana? Berpikir harus berada di mana nih? In confident person. Bagian orang-orang yang pede, bagian orang-orang yang mau berkembang, grow mindset, ya, mindsetnya tuh selalu tumbuh berkembang, ya. Kemudian keeps learning and growing. Nih, orang-orang yang secure mau aman, mau nyaman, mau luar biasa dan bisa membuat orang lain merasa bahagia dan mendapatkan manfaat dari kita. Sederhana aja. Kuncinya adalah keep learning and growing. Mau belajar terus sampai kapanpun, ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, hukumnya wajib. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai dari kita lahir sampai kita selesai di dunia ini, ya. Jadi keep learning and growing, belajar tumbuh, insyaallah, ya. Perubahan baik akan datang pada kehidupan kita daripada stay stuck in old way and bad habit, ya. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Nah, nanti setelah ini boleh jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bapak Yosef Bani Ahmad atas pemaparan materi yang sangat menarik dan pembahasannya begitu dalam. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada hadirin yang ingin bertanya bisa melalui chat di Google Meet. Dan bagi yang bergabung di luar Google Meet, dapat bertanya melalui slido.com dengan kode #crispy. Cantumkan nama dan pertanyaannya. Silakan, jika ada yang bertanya, cantumkan nama dan pertanyaannya. Silakan yang mau bertanya, ayo kita sharing-sharing aja. Ini rata-rata mahasiswa semester berapa ini? Angkatan Semester 1, Pak. Oh, ada satu. 5. Ada yang berapa lagi nih? Semester 7, Pak. Wah, Masya Allah, bentar lagi lulus. Oh, semester 3. Iya. Ini dari kampus mana aja? Itu Dari UBP, BSI atau dari mana? semester 3, Pak. Oh iya, semester 3. Sama, saya juga semester 3 ngajarnya. Gimana, ada yang mau tanyain? Selama ini ada yang masih belum pede, masih merasa kayaknya aku mah apa atuh gitu kan? Masih ada merasa gitu nggak? Sering, ya? Pak. Oh sering. Kenapa ngelihat orang lain lebih hebat daripada kita ya? Kita merasa inferior. Ya? Iya, Pak, kadang naik turun gitu semangatnya. Iya, semangat. Ya nggak apa-apa, berarti wajar.
semangat naik turun. Jangankan semangat, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman aja naik turun, ya kan? Keyakinan kita juga naik turun. Makanya kita harus berada dalam lingkungan yang betul-betul positif, yang memberikan apa namanya manfaat yang banyak, kemudian motivasi kita, berikan dorongan kepada kita. Makanya pentingnya kita berada di lingkungan yang baik itu adalah sebagai salah satu upaya kita untuk tetap menjaga semangat kita, menjaga motivasi kita. Karena ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang memiliki motivasi tinggi, insya Allah kita akan ke bawah. Ya, contohnya tukang parfum, masih ke bawah wangi, ya kan, kecium, kecepretan, gitu kan. Kalau kita jualan sama minyak, ya kan, atau apalah gitu kan, pasti, ya, pasti. Kalau kita main di lumpur, pasti kena lumpur, ya nggak? Iya, jadi kita harus berada di lingkungan yang baik, yang insya Allah bisa memberikan kita jalan untuk tetap tumbuh dan berkembang. Termasuk di FKDK ini adalah kajian-kajiannya luar biasa bagus. Yang saya lihat, perhatikan juga luar biasa. Ini memberikan satu fasilitas kepada mahasiswa atau kepada masyarakat umum untuk bisa belajar dan mengaji sama-sama. Begitu. Baik, ada yang bertanya. Silakan, silakan. Dari Veronica, izin bertanya, cara mengatasi insecure dan rasa malas keluar dari rasa malas harus seperti apa, Pak? Gampang, rajin aja ya. Harus rajin. Gampang kan? Rajin, ya. Sebetulnya bagi yang misalnya punya pikiran malas, ya kan, sebetulnya dia masih belum punya motivasi, ya. Rasa malas itu nanti akan saya ganti nih. Siapa tadi? Veronica ya? Veronica. Iya, Pak, betul, Veronica. Veronica, oke. Mana orangnya? Saya ini nih, mana nih, lihat. Biar saya berkomunikasi. Oke, Veronica. Oke, misalnya gini. Veronica lagi bareng sama saya nih. Veronica tolong dong beliin ini deh, Aqua satu ya, ya kan? Iya, Uangnya Pak. iya, Veronica tolong iya Pak. Veronica tolong nih beliin Aqua satu nih, uangnya 5.000. Bapak, aku lagi ngobrol sama temen nih, ya kan? Ntar aja ya Pak ya. Nah, mungkin jawabannya bisa demikian. Tapi akan berbeda hasilnya ketika saya bilang gini, Veronica, nih Bapak ada uang 100.000, ya beliin Aqua satu, sisanya buat Veronica. Kira-kira Veronica mau nggak? Mau ya? Enggak, Bang. Itu maksudnya tuh rasa malas buat berubah jadi lebih percaya diri itu gimana gitu, Pak, perubahannya gitu. Sulit, Pak. Oke. Pertama, ya saya sudah paham nih pertanyaan dan permintaannya ya, Veronica. Begini, Veronica penuh hati nggak mau berubah dan mau rajin? Pertanyaannya pertama itu dulu. Ya, pertanyaannya adalah Veronica sepenuh hati mau berubah, mau menjadi lebih rajin? Insya Allah. Kalau insya Allah berarti sudah menggantungkan atas apapun karena Allah kan ya. Berarti sudah tidak ada lagi keraguan untuk tetap mau untuk bisa berubah. Ya, kalau berubah itu siapa yang merubah? Allah tak akan merubah satu kaum. Kalau hambanya itu kalau kaumnya nggak mau berubah kan? Allah tak akan merubah Veronica, kosannya Veronica ini nggak mau. Begitu. Jadi intinya kuncinya adalah perubahan. Silakan Veronica usahakan. Ya, misalnya aku sulit banget, ya udah saat ini jangan bilang sulit. Itu kan mindset. Makanya yang membedakan orang lain dengan, misalnya membedakan satu dengan yang lainnya adalah apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam mindsetnya, konsep pikirnya. Kalau konsep pikirnya gampang, insya Allah. Kalau konsep pikirnya susah, susah. Ya, apalagi kalau kita kaitannya dengan Allah itu kan. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya positif, baik, insya Allah. Ya kan? Itu yang didapatkan. Asik nih, untuk semester ini aku yakin mata kuliahnya dapat bagus-bagus. Itu kan prasangka kita, itu kan mindset kita, pikiran kita. Kita yakin, insya Allah dengan belajar, dan kemudian kita meyakini bahwa kita akan dapat nilai bagus, insya Allah bagus. Misalnya, aduh ya, aku udah yakin segala macam, kok dapatnya jelek. Bisa jadi itu karena nggak yakin. Ya, iya, misalnya karena nggak yakin. Betul ya, harus yakin ya. Karena kuncinya adalah keyakinan kita. Kuncinya keyakinan kita. Kalau kita yakin, when believe, ya, kalau kita percaya, insya Allah itu akan terjadi. Ya, pertama ya kan, believe in God, kita percaya sama Allah. Ya, ya Allah akan membantu perubahan kita. Kalau kita juga usaha untuk melakukan perubahan itu, ya Allah akan memberikan petunjuknya. Nanti ketemu sama siapa, berkumpul dengan siapa, ada di mana, dan nanti akan belajar apa. Nih Allah nanti akan berikan petunjuk. Selama kita punya niat untuk mau berubah. Kalau mau berubah ya udah tertutup.
mau gimana pun ya sama aja. Misalnya ada teman, pernah nggak nanya sama teman, minta masukan, tolong dong aku kayaknya pengen ini deh. Kemudian ada kata-kata, ya sih pengen tapi, ya sih pengen kayaknya, itu tuh. Pengen tapi ada kata tapi gitu. Ya enggak? Ya enggak? Aku pengen belajar, aku pengen untuk ikutan FKDK, tapi ya udah selama ada kata tapi nggak akan terjadi. Astagfirullah. Astagfirullah ya. Iya. Karena tapi itu adalah kata-kata yang sebetulnya membuat kita tuh nggak melakukan sesuatu. Ya. Aku pengen belajar tapi, aku pengen ke kampus tapi hujan. Jadi nggak ke kampusnya. Nggak Payung. Nah, aku pengen ke kampus hujan. Aku tinggal pakai payung. Hujan juga. Karena ada kata tapi itu yang akhirnya kita jadi ke kampus. Itu alasan-alasan yang kita ya tidak melakukan. Ya, gitu Veronica ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, semangat. Sama-sama. Baik Bapak, ada pertanyaan lain dari Anissa Nuria Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Rasa grogi ketemu orang asing itu termasuk mensukerkan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Karena efek dari terlalu nyaman di rumah selama pandemi ini. Ya, mohon maaf tadi sempat kepencet keluar. Tadi pertanyaannya apa intinya? Mohon maaf. Intinya cara mengatasi rasa grogi ketemu orang asing, Pak. Oke. Siapa yang nanya? Anissa Nuria Hasan. Oke, Anissa. Ya, Teh Anissa. Orang asing ini adalah calon imamnya atau bukan? Ya. Jadi kalau maksudnya bukan orang asing ya. Orang asing itu bisa jadi orang luar negeri ya. Biasanya orang asing itu identiknya dengan orang luar negeri ya. Mungkin orang baru kali ya. Baru dikenal ya. Betul ya? Betul, Pak. Oh iya, oke. Jadi bagaimana cara mengatasi grogi ya kan? Ketemu orang baru. Ya. Ya, lawan kata grogi apa? Pede kan? Berani. Percaya diri kan? Pede aja ketemu orang baru. Gini, kitanya terbuka. Kita open communication saya gini. Ketemu orang baru bisa gini. Kayak saya ini baru masuk semester 1 kita. Ya, kemudian kan masuk kan belum ada yang kenal kan. Caranya gampang ini. Kalau kita mau ningkatin pede. Pertama kali yang mengucapkan salam, pertama kali yang menyapa mereka. Itu yang saya lakukan dulu. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Kenalkan, saya Yosef. Ini siapa dari mana ya? Jadi kelihatannya kayak SKSD kan, sok kenal, sok dekat gitu kan. Tapi itulah yang membuat kita jauh lebih pede ya kan. Kita menang duluan gitu. Dalam bahasa ini, wah aku menang nih, aku bisa berkomunikasi di awal. Ya, dulu saya kan orangnya introvert. Saya orangnya dulu takut mengawali seperti itu. Tapi ketika saya ada kemauan ingin berubah, saya ingin menjadi orang yang bisa diterima oleh orang lain. Saya ingin juga nyaman ketika saya bisa berada dengan lingkungan di banyak orang. Akhirnya saya memulai itu, saya belajar. Dengan cara apa? Yaitu tadi, mengawali percakapan, mengawali komunikasi. Dengan, Assalamualaikum, apa kabar? Iya, perkenalkan saya Yosef. Ya, Bapak ikutan di FKDK juga? Iya, udah lama Pak ya? Selalu ada komunikasi, selalu ada pertanyaan, selalu ada sesuatu cara yang bisa membuka komunikasi kita dan tetap mempertahankannya dalam komunikasi yang lama. Ya, caranya biar nggak grogi atau takut, ya awalilah dengan percaya diri, kemudian bukalah komunikasi. Latihan, karena nggak ada yang instan. Latihan. Nanti ntar disangka itulah yang menghambat. Kekhawatiran itu yang muncul, padahal belum terjadi kan. Ya, padahal belum terjadi. Aku takut nanti disangkanya SKSD, nanti aku takut disangkanya ini, aku takut disangkanya itu. Nah, perasaan kekhawatiran yang berlebihan itu yang pada akhirnya kita tidak terbuka sama orang, kita berada di satu titik di sini aja gitu kan, nggak berubah. Ya, jadi saat ini mulailah untuk membuka diri, ya, mulailah untuk berkomunikasi di awal, mulai menyapa, mendoakan, tersenyum. Senyum aja, ketemu orang lain senyum. Ya, ntar paling kata orang, nih siapa sih senyum-senyum? Nggak apa-apa, biarin aja. Ya, tersenyum kepada saudaramu,
Ya, bagian dari ibadah, menyenangkan orang. Betul nggak? Iya, dia senyum aja, apa kabar? Saya biasa melakukan seperti itu dan alhamdulillah dampaknya luar biasa. Allah berikan apa kemudahan di dalam komunikasi, apalagi kalau seandainya senang dunia bisnis, ya ketemu orang baru kan pasti sering. Aduh malu mau jualan ya kan, orangnya baru semua. Akhirnya nggak jadi jualan. Padahal kita butuh, ya kan? Ya nggak? Ya, pada akhirnya udah. Sip. Sekarang saatnya buka dirinya. Dengan cara apa? Rasakan bahwa Anda percaya diri, pikirkan sesuatu yang baik, ya, jangan khawatir-khawatir, pikir yang baik-baik, kemudian lakukan. Ya, itu ya Anissa ya. Oke. Belajar, senyum gitu ya, belajar mau membuka diri, kemudian komunikasi sama sahabat, sama orang yang belum dikenal, ya, itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya dari Kang Reja Palevi. Tolong kasih kiat-kiat kepada kita semua agar bisa selalu bersyukur dan tidak memandang orang lain itu lebih dari kita. Kiat-kiat. Oke, kiat-kiat untuk selalu kita tetap menjaga rasa syukur kita, ya. Tadi dia kan, saya sudah sampaikan di awal bahwa ada 4 tahapan. Yang pertama adalah kita harus itiraf, ya. Kita mengakui bahwa segala sesuatu itu karena Allah. Mensyukuri bahwa kita bisa seperti ini karena Allah. Ya, kita bisa kuliah aja karena Allah. Kita bisa terhubung di koneksi ini aja karena Allah. Ya, itiraf, mengakui. Ya, bersyukur dengan hati, rasakan. Ya, rasain aja. Selama ini apakah sering merasakan atau kita bahkan hanya di ucapan saja dan tidak merasakan dari dalam hati? Oke, yang pertama itu, ya, bersyukur dengan hati. Itiraf, mengakui segala sesuatu itu karena Allah, gitu kan? Bukan karena manusia. Manusia itu ya apa namanya? Misalnya kita dapat sesuatu, ya dapat intinya dari ya perantara. Intinya adalah bersyukur dengan hati. Kemudian yang kedua adalah bersyukur dengan lisan. Tetap ya kan mengakui ya kan ucapin alhamdulillah. Ya tetap saja. Amalin aja. Sederhana amalin aja alhamdulillah 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 dan selalu bersyukur melihat sesuatu yang ada dalam diri kita, potensi yang ada dalam diri kita. Sesuatu yang kurang ya kan menurut kita, maka kita coba tambahkan. Kita misalnya nggak bisa ini, ya udah belajar ini. Kita belum bisa itu, maka belajar itu. Ya, jangan jadikan kelebihan orang lain sebagai penghambat kita untuk tetap mau belajar. Sampai akhirnya kita terus mikirin orang lain terus. Orang hebat, orang luar biasa, segala macam ya. Kemudian yang ketiga adalah tindakan kita. Ya, orang yang memiliki rasa syukur yang tinggi itu biasanya dilihat dari tindakan. Bukan hanya di dalam hati kita rasakan, bukan hanya di lisan kita ucapan, tetapi juga dengan tindakan. Ini intinya. Action is really important. Ya. Bagaimana cara kita untuk bersyukur? Dengan tindakan. Tindakan kita, akhlak kita baik atau tidak. Ya, contohnya kita punya mobil, apakah kita gunakan mobil itu untuk kesombongan atau kita gunakan untuk sesuatu yang manfaat, bukan hanya untuk diri kita, keluarga, tapi juga untuk sesama, sahabat kita. Bagaimana cara menjaga rasa syukur? Jagalah hati, ya kan? Tetap mengakui, simpan pengakuan itu dalam diri kita, dalam hati kita. Ya, bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengatur segalanya. Kemudian yang kedua, dengan lisan, ucapkan, ya alhamdulillah, wirid, ya zikir, ya berzikir. Kemudian juga menyampaikan sesuatu yang kita akui. Alhamdulillah aku dapat ini karena Allah. Alhamdulillah. Sampaikan itu dengan lisannya. Ya, sampai kita mendengar. Karena ketika lisan dikeluarkan kemudian kita mendengar, itu akan masuk dalam diri kita. Ya. Makanya dia harus bersuara. Harus bersuara. Yang ketiga adalah dengan tindakan. Yuk, saat ini belajar untuk mau ngasih orang. Punya ilmu, sharing sama orang, sharing jadi pembicara seperti ini, ya. Kemudian selain itu, Anda punya uang, Anda berikan uang tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Anda sedekahkan. Anda kasih orang-orang yang membutuhkan. Kasih teman yang apa namanya, yang membutuhkan. Misalnya pinjam uang, silakan Anda berikan jika Anda punya, ya, untuk bisa Anda bantukan kepada orang lain atau sahabat kita. Kita harus pede. Kita harus percaya sama diri kita bahwa kita ini luar biasa. Ya, jangan menganggap diri kita rendah. Jangan menganggap diri kita itu nggak bisa apa-apa. Ya, pada saat kita menganggap seperti itu, maka terjadilah itu. Maka yang paling penting adalah berpositive thinking. Ya, positive thinking, caranya nih. Positive feeling, positive action. Ininya positif, pikiran kita positif. Ya, kemudian hati kita positif. Kemudian tindakan juga positif. Ya, tindakan positif itu gimana? Tindakan yang membuat orang lain bahagia dan ada kebaikan-kebaikan di sana yang kita rasakan dan juga orang lain rasakan.
Begitu. Kemudian yang keempatnya adalah terus jaga, rawat apa yang kita miliki. Ya, cara bersyukur itu sederhana, ya, tapi amalannya luar biasa, tantangannya luar biasa, gitu kan. Oke, ketika melihat orang lain hebat, luar biasa, dapat ini, dapat itu, ya Allah, ya doa. Ya Allah, semoga engkau, ya berdoa saja yang baik-baik. Ya, ada 4 tadi ya, cara tetap mempertahankan rasa syukur kita. Ya, intinya adalah bersyukur dengan hati, mengakui lah. Ya, kemudian yang kedua dengan lisan, ucapkan, ya, kalimat-kalimat syukur, kalimat-kalimat pujian kepada Allah, kepada kita, ya. Memuji, ya Allah, alhamdulillah engkau jadikan hamba sebagai mahasiswa. Ya Allah, makasih engkau jadikan hamba untuk ikut FKDK. Ya Allah, engkau jadikan hamba sebagai insan yang hari ini bisa belajar di sini. Aku itu ngomongin, bahasakan, bukan hanya simpan dalam hati, tapi perlu dibahasakan. Kemudian tindakannya adalah, yes, aku semangat, aku ikut kajian. Ya, jaga kenikmatan itu. Itu 4 ya. Kemudian bisa diamalin. Ya, saya nggak keluar kemana-mana. Ini yang penting diamalin dulu. Insya Allah kita akan nikmat banget jalan ini. Ya. Oke, itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf kepada hadirin, dikarenakan waktu menjelang maghrib, jadi ditutup sampai ini sesi tanya jawabnya. Mungkin bisa dilanjutkan ke kesempatan yang lain. Baiklah, kesimpulan kajian hari ini adalah menurut Kamus Oxford, definisi insecure adalah tidak percaya dengan dirinya. Perasaan insecure adalah perasaan yang merasa tidak lebih baik dari orang lain. Insecure harus kita selesaikan. Harus kita selesai dengan diri sendiri. Karena dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan diri. Ciri-ciri insecure. 1. Suka membanding-bandingkan. 2. Rendah diri. 3. Menghindari interaksi sosial. 4. Haus akan pujian. 5. Sulit mengapresiasi. 6. Terlalu banyak khawatir. 7. Mudah bangkit iri. Solusi from insecure to bersyukur. 1. Terima diri sendiri. 2. Fokus sama kelebihan. 3. Bergabung dengan komunitas positif. 4. Membiasakan memuji. 5. Semua kelebihan diri adalah karena kehendak Allah. 6. Berani belajar dan mencoba. 7. Merasa nikmat sepenuh hati. 8. Banyak bersyukur. Sebagai tambahan informasi bahwa ada FKDK menjual pulsa, kuota, dan token listrik, juga menjual sepatu. Untuk lebih jelasnya bisa kalian cek di IGC Trainer FKDK. Dan keuntungan dari penjualan akan dialokasikan ke kegiatan-kegiatan dakwah dari FKDK. Sebelum saya tutup, ucapan jazakumullah khairan kepada Bapak Yosef yang telah berkenan hadir dan menyampaikan materi, kepada pihak-pihak yang telah menyukseskan acara ini, dan juga kepada hadirin sekalian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.